Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama Ardika Alaudin, Kisti Zulfa Muksin, Sekar Miristika Satanusa, Siti Aziza, dan Skolastika Suryati Alus. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang mata kuliah terapi edukatif anak berkesulitan belajar terkait dengan diagnosis anak berkesulitan belajar. Adapun beberapa pokok bahasan yang ingin kami paparkan diantaranya: pertama, pengertian diagnosis anak berkesulitan belajar. Kedua, tujuan dan manfaat diagnosis anak berkesulitan belajar. Yang ketiga, langkah-langkah diagnosis anak berkesulitan belajar. Yang keempat, metode pengumpulan informasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan atau referal. Oke, yang pertama kami akan memaparkan materi terkait dengan pengertian diagnosis. Secara terminologi, pengertian diagnosis merupakan satu penetapan keadaan yang menyimpang atau juga keadaan normal dengan melalui dasar pemikiran serta juga pertimbangan ilmu pengetahuan. Maksudnya, tiap-tiap penyimpangan dari keadaan normal tersebut dikatakan ialah sebagai suatu keadaan abnormal atau anomali kelainan. Secara umum, pengertian diagnosa ialah istilah kedokteran yang berarti proses dalam menemukan penyebab pokok-pokok dari masalah-masalah organisasi yang dipergunakan. Nah, kita akan beranjak ke tujuan dan manfaat diagnosa atau diagnosis. Yang pertama, tujuan diagnosis. Adapun tujuan dari tes diagnosis yaitu untuk menemukan sumber kesulitan belajar dan merumuskan rencana tindakan remedial atau perbaikan. Dengan demikian, tes diagnostik sangat penting dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan dapat diatasi dengan segera apabila guru atau pembimbing peka terhadap peserta didik tersebut. Oke, yang kedua, manfaat diagnosa. Yang pertama, untuk menemukan atau mengidentifikasi kelemahan atau penyakit, weakness, disease right, apa yang dialami seseorang. Yang kedua, untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. 3. Sebagai pertimbangan dalam upaya pengendalian penyakit di lapangan. 4. Salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran suatu penyakit atau wabah. Oke, kita akan melangkah ke langkah-langkah diagnosis untuk anak berkesulitan belajar. Ada beberapa langkah-langkah diagnosis untuk anak berkesulitan belajar sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah yang dapat ditempuh guru antara lain: 1. Melakukan observasi. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal-hal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik ke bidang percakapan tertentu untuk memberi hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi atau tes inteligensi atau IQ untuk siswa yang bersangkutan. Oke, kita akan beranjak ke metode pengumpulan informasi. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara wali atau orang tua anak merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Yang kedua, metode observasi.
Observasi adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dapat diperoleh dari sekolah anak peserta didik ataupun pengenalan kegiatan kesehariannya dalam proses belajar. Yang ketiga adalah kuesioner. Nah, kuesioner merupakan metode pengumpulan informasi mengenai peserta didik yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada wali atau orang tua anak. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa penjelasan, mulai dari pengertian diagnosis, tujuan dan manfaat diagnosis, langkah-langkah diagnosis ABB, dan metode pengumpulan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagnosis merupakan istilah kedokteran yang memiliki arti sebuah proses dalam menemukan penyebab dari masalah-masalah organisasi yang dipergunakan. Salah satu tujuan dari diagnosis ialah untuk menemukan kesalahan-kesalahan atas gejala atau fakta tentang suatu hal yang dicari pengenanganannya. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam menangani diagnosis ABB adalah salah satunya dengan melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang peserta didik ketika mengikuti pelajaran. Demikianlah materi yang telah kami kelompok 3 paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.